seberapapun keadaan kita, seberapa terpuruknya pun kita, kalau saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup bangkitkan. Saudara harus punya iman, punya pengharapan, punya gairah, punya semangat dalam mengerjakan dan melakukan apapun dalam hidup saudara. Nah, Tuhan mau jadikan kita sebagai orang-orang percaya, dari yang hidupnya mati, tidak punya harapan, bahkan sudah terkubur, hilang lenyap, menjadi orang-orang yang dikenal sebagai pasukan-pasukan Tuhan yang berdiri teguh di akhir zaman. Dalam hidup kita seringkali Tuhan akan izinkan saudara sampai mengalami keterpurukan, bahkan sampai saudara mengalami penindasan. Bahkan begitu janji Tuhan saudara terima, seperti Musa terima janji Tuhan, keadaannya bukan lebih baik, karena harus mengalami kematian dulu, baru Tuhan akan berikan kuasa kebangkitan. Dan bukan hanya bangkit, saudara akan jadi tentara. Nah, masalahnya kita banyak menyerah, kepahitan, dan akhirnya kecewa dengan Tuhan di titik ini. Jadi kalau Tuhan bawa saudara di titik, dibawa ke lembah, jangan berhenti di situ. Saudara mau jadi alat Tuhan, mau jadi pasukan Tuhan, siap-siaplah Tuhan bawa saudara kepada kematian dan mengalami kebangkitan. Ini waktunya kita yang sudah terpuruk, yang sedang mengalami masalah keadaan yang sulit. Saudara jangan menyerah dengan keadaanmu hari ini. Tuhan belum selesai dengan kita. Makin dalam lembah kelamnya, makin besar kuasa kebangkitannya. Karena pasukan Tuhan kekuatannya bukan dari manusia, kekuatannya dari kuasa roh kebangkitan. Saudara, orang kalau tidak pernah mengalami kematian dan dibangkitkan, tidak akan pernah mengalami hidup yang ajaib bersama dengan Tuhan. Tapi kalau ada orang yang pernah mengalami kematian, tidak punya harapan, putus asa, dan hampir kecewa meninggalkan Tuhan, tapi dia tetap memaksa untuk serius mencari Tuhan, walaupun hampir nyaris murtad dia, karena kondisi keadaan masalah yang begitu sulit, dan tiba-tiba Tuhan balikan keadaan saudara, saudara akan jadi pasukan. Kalau hari ini hidup saudara sedang mengalami stagnasi dan tidak menghasilkan apa-apa, hari ini minta kepada Tuhan supaya direkayasa hidup kita, supaya Tuhan bawa kita mengalami kuasa kebangkitan. Orang yang terpuruk karena dosa dan karena pelanggaran pun Tuhan masih bisa pulihkan kok, kalau Tuhan izinkan. Dan mungkin saudara, dalam kebodohan kita terpuruk karena kesalahan kita. Jangan menyerah. Tuhan belum selesai dengan keadaan kita. Karena kuasa kebangkitan itu akan dialami oleh mereka yang hidupnya sudah mengalami keterpurukan dan seolah-olah tidak punya harapan lagi. Kalau saudara punya hati yang siap ditegur dan siap dikoreksi, dan sudah terpuruk, saudara makin mendekat kepada Tuhan, berkat kesulungan itu saudara akan terima. Apa yang membuat orang yang sudah terpuruk ini bisa dipulihkan kembali? Dengar firman. Banyak orang hidupnya kering terus. Kenapa? Nggak mau dengar firman. Firman ini punya daya cipta. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi dalam setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan di Alkitab, di sini ada kuasa, ada Tuhan sendiri. Jadi kalau orang hidupnya mau dipulihkan, mulailah dengan firman. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Disiplinkan diri saudara setiap hari baca firman. Saudara mau tahu bagian terbaik dari kita mengikut Tuhan? Duduk diam di kaki Tuhan, dengar suaranya. Pelayanan sesungguhnya waktu saya berdoa duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Nah, ayo jadi orang-orang yang cinta Tuhan. Kalau saudara mau bergerak, mau maju, saudara harus punya visi, harus punya mimpi, dan harus ada nubuatan tentang sesuatu yang ada di depan saudara. Orang kalau nggak punya 3 hal ini, nggak bergerak kemana-mana. Hidupnya gitu-gitu aja. Kalau saudara mau jadi orang percaya yang hidupmu bergerak, maju terus, dan tidak pernah stagnan menghadapi apapun, saudara harus punya 3 hal ini. Dan 3 hal ini diberikan oleh Roh Kudus. Makanya orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka akan memiliki nubuatan, mereka akan punya mimpi, mereka punya visi. Jadi kalau ada orang yang nggak punya visi, berarti dia nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, visi ini membuat saudara bergerak. Ayo jadi tulang-tulang yang bangkit kembali. Dengar firman dan penuhlah dengan Roh Kudus. Firman membuat saudara pulih dari keterpurukan. Bangkit kembali, punya iman. Tapi penuh dengan Roh Kudus membuat saudara bergerak, berjalan, mengejar visi yang daripada Tuhan. Anak-anak muda kalau punya penuh dengan Roh Kudus, hidupmu gak akan pernah stagnan. Kau akan terus bergerak, kau akan terus melakukan banyak hal, karena kau tahu mimpi yang Tuhan berikan lebih besar daripada mimpi yang kita miliki.